Kalau dalam Amsal 3 ayat 4 dikatakan hati pemalas penuh keinginan, banyak ya, kalau rohani dalam tanda kutip banyak isinya, tapi semuanya sia-sia. Kenapa? Karena malas. Tapi Amsal 3 ayat 4b mengatakan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara lakukan yang bisa saudara lakukan, Roh Kudus akan melakukan yang tidak bisa saudara lakukan. Amin saudara. Kita hati kita tuh rajin, rajin dan rajin. Di mana Roh Kudus menegur kita, mari kita bertobat. Rajin bekerja, rajin belajar, rajin terutama berdoa. Saya ulangi, rajin berdoa, rajin membaca dan belajar firman Tuhan. Jangan ada di antara kita sedang diangkat dalam suatu posisi kepemimpinan atau dalam pelayanan tertentu dan berpikir, oh saya sudah diangkat, sudah beres, saya tidak mau belajar firman lagi. Tadi kita sudah belajar dari Timotius, kita harus terus bertumbuh menjadi lebih seperti Yesus. Apakah saudara sudah menjadi pemimpin kelompok sel, saudara sudah menjadi pemimpin sektor, pemimpin rumah, tua-tua sidang, apa saja, kita harus tetap rajin belajar firman Tuhan. Mari katakan kita, katakan saya patuh kepada otoritas, saya tinggalkan kemalasan, saya mau rajin, tolong saya Roh Kudus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, apakah yang dapat kita teladani dari Daud? Daud mengucapkan imannya, mengucapkan firman-Nya, mengucapkan perkataan yang benar. Kalau tadi kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 8 dituliskan Goliat berseru. Jadi setan akan berseru dalam pikiran kita, raksasa di dalam hidup ini akan berseru, musuh kita berseru. Setan bicara dalam pikiran. Bapak Putri selalu mengajarkan arena peperangan sebenarnya ada dalam pikiran kita. Goliat berseru kepada bangsa Israel, lalu semua mereka lari ketakutan. Kenapa? Terintimidasi. Tapi Daud mendengar Goliat berseru, dia tidak menerima semua itu. Kita pun kalau setan bicara, kita tidak biarkan dia menanamkan semua tipu daya dalam pikiran kita. Kita balas bicara dengan firman Tuhan. Katakan amin. Apa tadi kata Daud? Goliat berseru, dia balas. Kau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan tebing. Aku mendatangi kau di dalam nama Tuhan semesta alam. Goliat bilang kau membunuh, balasnya kau yang membunuh. Saudaraku, kalau setan bicara, saudara jawab dengan firman Tuhan. Karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Mengapa gerangan kita bicara kematian? Mari bicara kemenangan. Mari bicara kehidupan. Tadi Timotius juga sudah mengajarkan, kalau mau perkataan kita baik, hati kita lebih dahulu baik. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sebaliknya orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena diucapkan mulut keluar dari hati. Mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Sekali lagi, mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Lalu kita ucapkan firman Tuhan. Izinkan saya memberikan beberapa ayat untuk meneguhkan kita, khususnya pada waktu saudara menghadapi tantangan di dalam pelayanan. 1 Korintus 10 ayat 13. Apa kata firman? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Semua berkata biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kalau saudara menginjil mengunjungi ada pencobaan biasa, maju terus. Muridkan berjiwa-jiwa. Amin. Kalau dalam Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tidak usah menghabiskan banyak waktu untuk bertanya, tapi Tuhan, kami baru siap KKR, kami baru menang melayani. Lalu anggaplah saudara menerima satu kemalangan. Kenapa ini terjadi padamu? Mengapa? Lalu terjadi. Saudara bangun saja, bangkit saja. Saudara tidak perlu tahu semua perkara. Satu perkara yang perlu saudara ingat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus tidak tinggalkan saudara. Kalau terjadi kemalangan, dan saudara tahu pasti itu bukan karena dosa saudara, saudara tidak bisa mengerti sepenuh alasannya kenapa. Yang penting Tuhan
semua lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudaraku? Mari katakan iman saya. Malam hari ini percayakah saudara bisa menang menghadapi tantangan apapun? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sedikit lagi, hal keempat yang bisa kita teladani dari Daud supaya kita bisa menang, kita bisa menyelesaikan panggilan kita. Kita harus fokus kepada upah. Jadi kita bukan fokus kepada apa kata orang, ya, gangguan dari luar. Kita jangan terdistraksi kepada semua hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Perhatikan di dalam 1 Samuel 17 ayat 25, apa kata orang Israel kepada Daud? Sudahkah